Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mungkin agak sedikit berbeda tema di kali ini. Biasanya kita membahas tentang otomotif, perjalanan, tentang pengangkutan. Sekarang mungkin agak berbeda. Sekarang saya berada di Masjid Jamiah Husna yang berada di Desa Malamilo, Kecamatan Kabupaten Kabupaten Malamilo. Dan di video kali ini saya akan bertanya kepada seorang ustaz tentang apa sih lima hal yang wajib dilakukan di agama Islam dan 5 hal yang wajib dilarang oleh agama Islam. Misalnya pembahasannya tidak mungkin. Waalaikumsalam. Teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di like, di komen supaya kita bisa bersilaturahmi lebih dekat, dan subscribe channel YouTube ini dan juga di share. Bagaimana untuk yang saya bahas di pertama tadi, kita langsung lanjutkan ke Ustaz. Ustaz, saya bertanya tentang apa sih yang wajib dilakukan sebagai kita umat Islam yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita masih diberikan kesempatan yang kita dapat melaksanakan aktivitas pada siang hari ini. Menindaklanjuti permasalahan atau pertanyaan yang disampaikan oleh Mario yang 5 hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, salah satu rukun Islam yang kita imani dan kita lakukan pertama adalah melaksanakan perintah yaitu sholat. Yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu yang dilakukan dalam sehari semalam, maka Allah akan menjadikan manusia atau umatnya akan masuk di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, Islam juga mewajibkan umat Islamnya yaitu menjalankan yaitu perintah puasa. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila sudah ada perintah untuk melaksanakan sholat sebelum kalian atau sebelum kita yang lahir di dunia ini, maka perintah itu melaksanakan puasa maka wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah setelah kita melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan yang ketiga adalah melaksanakan perintah puasa, perintah membayar zakat fitrah. Yang mana di dalam bulan puasa umat Islam melaksanakan perintah membayar zakat itu di akhir bulan Ramadan dan menjadi masuki yaitu hari raya Idul Fitri, maka wajib umat. Jadi kesimpulannya tadi ada 5 yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu, terus yang kedua perintah puasa, tentunya kawan-kawan itulah yang wajib kita sebagai kita umat Islam. Nah, kalau tadi Ustaz kita bicara yang wajib, pasti ada satu larangan. Apa sih yang dilarang oleh agama Islam kita umatnya? Tentu di dalam Islam sudah diajarkan bahwasanya larangan-larangan yang dilakukan oleh umat Islam itu banyak. Terutama itu termasuk adalah dosa-dosa besar. Yang pertama kita melaksanakan yaitu perbuatan berhala.
yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menemukan tempat-tempat yang bukan untuk melaksanakan ibadah kecuali masjid, maka itu adalah melakukan segala sesuatu yang berhala. Yang kedua, termasuk dosa besar yang kedua, yaitu adalah kita termasuk dosa yaitu mengenai durhaka kepada orang tua. Tentu orang tua adalah fondasi yang harus kita laksanakan. Kalau kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti juga kita taat kepada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua ini harus kita imani bagaimana fondasi sebagai diri kita. Kalau tidak ada orang tua, tentu kita tidak akan merasakan bagaimana nikmat yang ada di dunia ini. Yang ketiga, yang harus dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan segala sesuatu yang berbentuk penipuan atau dikatakan sejenis mencuri. Mencuri, berzina. Berzina juga termasuk, yaitu dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan fi sabilillah. Barang siapa yang mendekati zina, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Dari kawan-kawan itu yang sebagian dari yang melarang itu tidak boleh melawan orang tua, membentak orang tua, karena orang tua itu adalah segalanya. Terus yang ketiga, kita tidak boleh berzina. Zina itu sangat dilarang oleh agama Islam. Terus kita lanjut yang keempat. Saya juga tanya nih, bagaimana kalau biasanya kalau kita menagih hutang, itu hutang nih biasanya yang hutang itu dia yang marah, itu bagaimana itu Ustaz? Itu kan dilarang, satu dilarang dari agama Islam. Mengenai utang piutang ini bisa kita lihat lebih dahulu. Memang di dalam Islam orang yang berhutang dan orang yang dihutangi itu ada suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut boleh tertulis atau boleh tulisan. Kalau tidak dilakukan hal seperti itu, maka terjadilah yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu akan saya sampaikan mengenai utang piutang ini. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka ada satu perjanjian. Dan ini apa? Di situ tertulis ya, bahwasanya yang berhutang harus mengembalikan hutangnya sebagaimana ataupun berapa bentuknya harus tetap dikembalikan. Dan hutang itu juga yang ditagih. Nah, ini yang ditagih ini kadang-kadang di masyarakat ini banyak tidak menerima ditagihnya hutang. Maka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, poin yang selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun akan mencatat perbuatan hal-hal yang tersebut. Itu yang kalau biasa teman-teman sering tanyakan kan, kalau ada utang mungkin dari penjelasan sudah dijelaskan oleh Ustaznya. Terus yang kelima, Ustaz, apakah kita ini ya kita pengen sholat nih tapi kita tidak melakukannya, apakah itu dilarang? Itu dalamnya kita ini aku pengen sholat nih tapi kita tidak melakukannya, itu apakah sudah dibilang sholat itu Ustaz? Ini permasalahan ya cukup lama karena ini mengenai di dalam perintah yaitu sholat itu ada yang namanya rukun sholat. Yang mana rukun sholat itu yang pertama harus kita laksanakan benar, ada yang namanya niat. Tapi kalau kita laksanakan niat saja tapi tidak dilakukan, ya sama saja seperti batang pohon yang tidak akan ada buahnya, tidak akan ada akarnya dan tidak ada batangnya. Maka hal tersebut seperti ya tidak ada bentuknya, tetapi ada jiwa raganya tapi tidak ada bentuknya. Itulah hal yang dilakukan oleh umat Islam akan melaksanakan perintah sholat. Alangkah lebih baiknya setelah mendengar yang namanya yaitu azan berkumandang, maka segeralah kita tinggalkan perbuatan kita untuk melaksanakan perintah sholat, yaitu sholat di waktu ataupun sholat di awal waktu. Itu kawan-kawan, dan kalau sudah dengar suara azan itu maka kita sholat, jangan dibesarin dengan musik. Mungkin itu saja, dan tadi sudah 5
kewajiban untuk kita sebagai umat Islam berpandangan apa. Oke, sampai di sini video kali ini. Kalau teman-teman kalau ingin bertanya langsung dengan Ustadz yang Febrianto, nanti ada linknya di bawah di link deskripsi, boleh kalian bertanya langsung ataupun nanti juga WA Instagram di deskripsi ataupun dari sosial. Ini sampai di sini. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, berarti saya mohon ampun. Saya tutup video ini.